Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh. Shalom Bapak Ibu sekalian yang berada di jemaat Efesus Belawan. Selamat pagi kami ucapkan. Kita akan kembali bersama-sama ibadah seperti biasa Minggu 11 April 2021. Kita akan mulai ibadah. Yang pertama saat teduh. Saat teduh mulai. Pembacaan firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bernyanyi bersama. Sebab Kau besar.
Rasuli. Kita baca bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat, kami silakan duduk. Kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Anak-Mu Yesus. Kembali Tuhan, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu, mengucapkan puji dan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa, karena pada hari ini kami masih tetap bisa bersekutu di dalam gereja-Mu yang di jemaat Efesus Belawan. Tuhan yang Maha Baik, semua itu karena berkat dan anugerah daripada Tuhan, sehingga kami dapat melangsungkan ibadah ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat yang ada di mana pun berada Tuhan, jemaat Efesus Belawan. Berkati mereka ya Bapa, berkati segala apa yang mereka lakukan, berkati setiap usaha ya Tuhan, agar mereka senantiasa dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Bapa buat jemaat dimanapun yang berada Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang senantiasa yang melindungi dan menghiburkan mereka di kala mereka dalam susah. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak pimpinan kami, Bapak Pendeta Haris Yadian yang melayani di tempat ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati beliau, sempurnakan hidupnya Tuhan di dalam kesehatan ya Tuhan. Berkati keluarga Tuhan, berkati ibu yang Engkau berikan kepadanya untuk mengurus dia Tuhan, agar senantiasa mengurus dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Jemaat kami juga Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali, sehingga kami dapat kembali beribadah penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga mau sampaikan Tuhan negara kami, pemimpin kami Tuhan, dari kalangan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Mari Tuhan Yesus berkati. Berkati mereka Tuhan, agar senantiasa mereka berjalan di jalan, sehingga Tuhan mereka menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarga kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai, yang mencukupkan segala sesuatu di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan membacakan responsoria. Mazmur 133. Sungguh alangkah
baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher juga turun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gloria Patri. Kami undang duduk untuk menyambut khotbah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya
Pujian yang sangat indah, sangat menyejukkan. Oh, betapa indahnya dan eloknya hidup bersama dalam kesatuan. Amin. Seperti tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah indahnya kebersamaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 hingga pada ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 hingga pada ayat yang ke-35. Kita membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satukan hati kita berdoa sebelum kita melanjutkan pendengaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpuji Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup bersama, berkumpul bersama, melakukan aktivitas yang sama, di waktu dan di tempat yang sama, belum tentu ada kebersamaan di dalamnya. Bisa saja kita hidup di tempat yang sama, tinggal bersama-sama, belum tentu ada kesatuan jiwa di dalamnya. Salah satu contoh, sekumpulan remaja bisa saja duduk di dalam sebuah ruangan, bisa saja duduk di dalam satu meja, mereka duduk berhadapan-hadapan. Namun Bapak Ibu, mereka masing-masing yang duduk bersama sibuk dengan ponsel masing-masing, sibuk dengan games masing-masing. Ada yang chatan dengan orang lain, ada yang sedang bermain games, ada yang sedang membuka aplikasi media sosial, ada yang sedang menghubungi, dan lain sebagainya. Demikian juga Bapak Ibu, sekumpulan keluarga tinggal dalam rumah yang sama, makan bersama, tapi belum tentu Bapak Ibu, itu dikatakan sebagai kebersamaan yang sangat-sangat ternikmati. Karena sesungguhnya hidup bersama bisa saja memiliki dunianya masing-masing. Inilah yang saya sebutkan tadi, hidup bersama tetapi tidak ada kebersamaan di dalamnya. Inilah yang hendak saya katakan, bahwa orang yang hidup bersama belum tentu ada kebersamaan yang indah di dalamnya. Kita hendak belajar hari ini Bapak Ibu dari jemaat, dari persekutuan jemaat mula-mula, di mana perkumpulan mereka menghadirkan kebersamaan yang sangat-sangat berkesan dan indah. Sangat-sangat berkesan dan indah. Saudara-saudari, jemaat mula-mula sebenarnya memiliki jumlah yang sangat banyak, ya. Bapak Ibu pasti sangat-sangat mengetahui kisah yang ada di dalam pasal yang kedua, yaitu ketika Petrus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Di mana ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan, ada sekitar 3.000 orang yang bertobat. Dan bahkan tidak lama lagi
ada sampai 5.000 orang lagi. Dan saya yakin dan percaya akan banyak yang tidak dijelaskan di situ, semakin banyak tidak terhitung pada akhirnya jemaat mula-mula. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan jumlah yang sangat banyak, tentu ini juga sebenarnya memiliki usia yang berbeda-beda, ya. Dengan jumlah yang sangat banyak, usia yang berbeda-beda, tabiat karakter yang berbeda-beda, kedudukan yang berbeda-beda. Mereka juga belum kenal satu dengan yang lain. Mereka pasti juga dari golongan yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, budaya, kebiasaan yang berbeda-beda. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nats yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa semua perbedaan itu telah dilupakan dan diabaikan. Mereka bersepakat di dalam iman kepada Kristus, menjadi sehati dan sejiwa, dipersatukan di dalam Roh Kudus. Mereka membuang sifat iri hati, perasaan tidak enak. Mereka tetap saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nats ini menyaksikan kepada kita tentang adanya gaya hidup berbagi di tengah-tengah persekutuan. Gaya hidup yang berbagi di tengah-tengah persekutuan. Mereka dengan sehati, mereka dengan sejiwa melakukan pelayanan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Tidak seorang pun di antara mereka berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri. Tetapi mereka berkata bahwa itu adalah kepunyaan bersama. Oh, sungguh betapa indahnya dan eloknya kebersamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Mereka tidak hanya tinggal bersama, sebenarnya mereka tidak satu rumah. Mereka tidak hanya di dalam satu tempat yang sama di dalam bait Allah. Mereka tidak hanya pandang-pandangan setiap hari, bersama setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, mereka menikmati kebersamaan yang sangat indah. Sungguh indah kehidupan persekutuan mereka. Seperti yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 133 yang sudah kita baca tadi di dalam pembacaan responsoria yang mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara seiman diam bersama dengan rukun. Dan Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Alkitab yang ada di dalam Kisah Para Rasul itu, Kisah Para Rasul ini, kebersamaan yang indah itu terus berlanjut dan berlanjut. Nah, sesungguhnya yang menjadi pertanyaan, apa yang mendorong jemaat mula-mula mau hidup bersama dan tetap bisa mempertahankan kebersamaan yang indah, yang luar biasa seperti itu? Apa yang mendorong mereka ibu-ibu bisa boleh hidup menikmati kebersamaan dan juga mempertahankannya? Sesungguhnya paling tidak ada dua jawabannya. Jawaban yang pertama adalah karena jemaat mula-mula memiliki hati dan jiwa yang dipenuhi kasih. Hati dan jiwa mereka dipenuhi dengan kasih. Kesatuan jiwa, sehati dan sepikir adalah sebenarnya sesuatu yang sangat sulit diterapkan. Benar tidak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa kesehatian, kesepikiran, kesatuan sebenarnya sangat sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena jawabannya adalah Tuhan menciptakan kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Tuhan menciptakan kita di dalam latar belakang yang berbeda-beda, di dalam suku yang berbeda-beda, bahkan usia kita berbeda-beda, kebiasaan kita berbeda-beda. Dan wajar seperti yang saya katakan bahwa sangat sulit untuk
bersatu antara satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu, ternyata ketika hati dan jiwa kita dipenuhi kasih, maka persekutuan yang oknumnya berbeda-beda tadi akan terasa begitu hangat dan akan melahirkan kerendahan hati untuk boleh saling mengasihi kepada orang lain, melahirkan kemurahan hati untuk boleh hidup saling berbagi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu mengasihi di sini tidak sebatas hanya teori dan diskusi saja. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35, bukan saja juga berbicara tentang secara spiritual, tetapi semuanya berbuah dalam tindakan secara fisik, bahkan secara materi. Dan inilah yang diterapkan oleh jemaat mula-mula. Dikatakan di sini bahwa harta milik mereka tidak dianggap sebagai milik pribadi. Kepemilikan harta bagi mereka lebih merupakan harta yang harus dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Ya, pesan firman Tuhan yang ada di dalam Galatia 6 ayat yang kedua yang mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itulah yang mereka terapkan. Bapak Ibu, mengapa itu semua bisa? Karena hati dan jiwa mereka dipenuhi kasih. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang mendorong jemaat mula-mula mampu dapat mempertahankan hidup kebersamaan yang indah dan yang rukun? Adalah jawabannya karena fokus utama mereka adalah Tuhan. Karena fokus utama mereka adalah Tuhan. Jemaat mula-mula sehati dan sejiwa karena mereka fokus kepada Tuhan yang telah bangkit itu. Kalau kita perhatikan setelah kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat berpengaruh besar, ya. Kuasa kebangkitan itu sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen, secara khusus jemaat mula-mula, ya. Jadi Bapak Ibu, ketika mereka fokus kepada Tuhan dan bahkan fokus kepada ajaran Tuhan tentang kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus, itulah yang membuat mereka boleh menikmati kebersamaan yang indah dan rukun setiap harinya, di mana mereka saling mengasihi dan mereka menyadari karena Tuhan sendirilah yang pertama yang begitu mengasihi mereka. Bapak Ibu, kalau dengan jeli kita memperhatikan pada ayat yang ke-35, dikatakan di sini, dan mereka letakkan, artinya yang mereka letakkan hasil penjualan yang mereka jual itu, penjualan dari tanah milik mereka itu, mereka letakkan semuanya di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Maksud daripada kata mereka meletakkan di bawah kaki, meletakkan di depan kaki rasul-rasul adalah bahwa orang-orang jemaat mula-mula mempercayakan, menyerahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan yang mereka miliki itu melalui hamba-hambanya. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa apa yang mendorong mereka bisa menikmati kebersamaan yang indah itu adalah karena fokus utama mereka adalah Tuhan. Jadi harta yang mereka persembahkan itu, mereka letakkan di kaki rasul-rasul itu adalah mereka sepenuhnya menyerahkan, memfokuskan hidup mereka kepada Tuhan melalui hamba-hambanya untuk mengelola uang ataupun hasil daripada penjualan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan yang menjadi tujuan utama mereka, maka mereka pun bisa menikmati
kebersamaan yang indah. Apa yang dilakukan mereka bukan semata-mata untuk manusia, tetapi yang mereka lakukan itu adalah semata-mata untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kedua poin ini sangat penting kita renungkan di dalam kehidupan bergereja secara khusus, di dalam kehidupan berjemaat secara khusus di zaman ini, juga di dalam kehidupan berkeluarga. Sangat penting kita renungkan bahwa hati dan jiwa yang pertama tadi, bahwa hati dan jiwa kita yang dipenuhi kasih, hati dan jiwa kita berilah dipenuhi oleh kasih, agar senantiasa bisa terjalin kebersamaan yang indah di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu, sekalipun kita di dalam persekutuan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya, memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada satu yang kampungnya dari sono, ada satu yang kampungnya dari sana, memiliki usia yang berbeda-beda, memiliki kedudukan yang berbeda-beda, memiliki jabatan yang berbeda-beda, memiliki segalanya berbeda-beda. Namun Bapak Ibu, hendaklah kasih Tuhan mempersatukan kita. Kita boleh beda suku, kita boleh beda latar belakang, kita boleh beda usia, kita boleh beda kedudukan, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kita. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, ya. Tetapi biarlah kita boleh hidup saling tolong menolong, berbagi dengan orang yang berkekurangan, memberi perhatian, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan saudara-saudara kita. Tidak lagi mengabaikan orang lain yang membutuhkan bantuan. Dan kita boleh menjadi saluran berkat, walau tidak persis sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tetapi semangat kasih mereka lah yang perlu kita terapkan di tengah-tengah persekutuan kita, sebagai bukti syukur kita atas berkat yang telah kita terima. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Benar ya? Kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati dengan pengetahuan, kita diberkati dengan talenta, kita diberkati dengan kelebihan-kelebihan. Biarlah itu semuanya, Bapak Ibu, kita boleh katakan menjadi saluran berkat kepada orang lain oleh karena kasih yang kita miliki tadi. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan untuk segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dan yang kita lakukan. Perbuat, kerjakanlah itu semua untuk Tuhan. Ya. Hari ini kita belajar dari jemaat Efesus ini. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita fokuskan kepada Tuhan. Kita perbuat itu untuk Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada lagi perasaan kecewa di dalam diri kita. Tidak ada lagi kita perasaan untuk memilih-milih siapa yang harus kita kasihi. Karena sesungguhnya siapa saja yang kita kasihi itu, apa saja yang telah kita berikan itu, bahwa semuanya itu adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk orang yang menerima itu, tetapi untuk Tuhan. Ya, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Apabila gereja sekarang sering sekali menghabiskan energi untuk visi duniawi, jangan kita terbawa arus, tetapi hendaklah anugerah berkat yang kita beroleh, seperti yang saya katakan tadi, talenta, kemampuan, kita jadikan itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Kita harus berhenti, Bapak Ibu, untuk mencari kesenangan ataupun kepuasan diri kita semata. Kita harus berhenti untuk mencari kesenangan, kepuasan diri kita sendiri.
Sudah saatnya kita memulai peduli keadaan di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang belum mengenal, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya mari kita bertolong-tolongan, ya. Mari kita bertolong-tolongan untuk boleh mengabarkan Injil kepada mereka. Bekerja samalah bersama dengan hamba Tuhan. Bekerja samalah bersama dengan majelis yang lain. Bekerja samalah dengan para pekerja-pekerja di dalam bait Allah. Para aktivitis, ya, bekerja sama, bersepakatlah untuk boleh memberitakan firman Tuhan yang kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, baik dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita, semuanya itu kita perbuat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tentunya lakukanlah semuanya di dalam Yesus. Di mana dalam setiap kerjasama yang kita lakukan, secara khusus Bapak Ibu, yang kita lakukan di tengah-tengah gereja, ketika ada Tuhan yang kita libatkan dan dimuliakan di dalamnya, maka Bapak Ibu, semuanya itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu kita bersikap sombong dan selalu mau menang sendiri. Tetapi hari ini kita diajarkan firman Tuhan untuk senantiasa rendah hati. Nah, apabila kedua hal ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, hati dan jiwa kita dipenuhi kasih, dan yang kedua kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak hanya tinggal bersama dengan persekutuan kita, tidak hanya tinggal bersama dengan keluarga kita, namun kita sudah menikmati keindahan daripada kebersamaan itu. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu, kita akan menikmati kebersamaan yang indah ketika ada hati dan jiwa kita yang dipenuhi kasih. Dan yang kedua, ketika kita boleh fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada diri sendiri, tidak fokus kepada kekecewaan lagi. Mengapa orang sering kecewa? Karena dia fokus kepada perasaan, dia fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi ketika kita katakan kita fokus kepada Tuhan, maka keegoisan yang ada di dalam diri kita itu akan kita buang. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah senantiasa secara khusus Gereja Metodis Efesus Belawan boleh senantiasa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap hari menikmati indahnya kebersamaan, ya, indahnya kebersamaan, kemauan hati untuk berbagi apa yang kita miliki. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu memiliki kemampuan sebagai pendoa, doakan gereja kita, memiliki kemampuan di dalam hal-hal yang lain, pengetahuan sebagai penasehat, nasihati orang-orang yang perlu dinasehati. Mari kita juga saling mendukung para hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah gereja di tempat ini. Terpujilah Tuhan, inilah yang kita dengarkan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini Engkau sempurnakan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sampaikan oleh hambanya. Kembali kita akan bernyanyi. Terima kasih Tuhan.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari yang indah, buat firman yang indah sebagai penyejuk di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami dapat memberikan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup kami. Biarlah persembahan yang sudah kami sampaikan dapat digunakan sebagai untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih buat yang memberikan Tuhan. Tambahkan dan berkati setiap apa yang menjadi berkat mereka Tuhan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami memberikan lagi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu pujian, tenanglah kini hatiku. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
doksologi. Marilah, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.